Mitigasi bencana gelombang pasang. Kalian tahu nggak apa itu gelombang pasang? Gelombang pasang merupakan gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya, baik di lautan, di darat, maupun di pinggir pantai. Penyebab terjadinya gelombang pasang yaitu gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau angin topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun gravitasi matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 km per jam. Gelombang pasang ini sangat berbahaya bagi para kapal-kapal yang sedang berlayar karena dapat menenggelamkan kapal-kapal dan dapat menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau biasa disebut dengan abrasi. Karakteristik gelombang pasang meliputi yang pertama adalah adanya angin kencang, yang kedua terjadinya badai, yang ketiga perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap, yang keempat gelombang air yang semakin tinggi yang tidak seperti biasanya, dan yang kelima tinggi gelombang berkisar kurang lebih 10 meter dari periode gelombang 6-12 detik. Gelombang pasang sering terjadi di 24 kabupaten kota di Pulau Jawa. BNPB mengatakan bahwa wilayah yang mengalami kerusakan parah yakni pesisir selatan Jawa. Gelombang pasang tersebut menyebabkan ratusan bangunan yang terdiri dari rumah, gazebo, warung, talut pantai, dan bangunan di sekitar pantai mengalami kerusakan parah. Daerah yang mengalami kerusakan terparah menurut BNPB adalah Selatan Yogyakarta. Penyebab fenomena gelombang tinggi adalah pengaruh astronomi, yakni terjadinya bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus yang mengakibatkan naiknya tinggi muka laut. Jika terjadi gelombang pasang, masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memberitahu masyarakat tentang hasil perkiraan cuaca melalui radio ataupun alat komunikasi lain. Yang kedua, bila sedang berlayar di tengah laut, maka usahakan menghindar dari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Yang ketiga, membuat atau merencanakan pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pinggir pantai. Yang keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang memiliki gelombang besar. Yang kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang, baik ada di tengah laut ataupun sedang berada di pinggir pantai. Yang keenam, saat gelombang pasang terjadi, jauhilah pantai dan beralihlah ke daerah yang lebih tinggi. Gelombang pasang ini tidak terjadi karena gempa, tetapi terjadi karena adanya angin kencang, dan terjadinya badai di tengah laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai. Bencana gelombang pasang memiliki beberapa dampak, diantaranya 1. Kerusakan sarana dan prasarannya, termasuk rumah, infrastruktur, transportasi, pelabuhan, dan juga dampak fisik yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar pesisir. Yang kedua, terjadi kerugian ekonomi, menjadi hal yang cukup memberatkan karena nelayan tidak bisa melaut dan kerusakan infrastruktur jalan menyebabkan akses dari daerah ke daerah terhambat. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiagaan terhadap bahaya gelombang pasang. Yang kedua, pembangunan tembok pemenahan air pasang dari garis pantai yang berisiko. Yang ketiga, penanaman mangrove atau bakau serta tanaman lain di pinggir pantai untuk meredam gelombang pasang. Yang keempat, pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman yang cukup tinggi dan mudah dilalui. Yang kelima,
peningkatan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang pengenalan tanda-tanda gelombang pasang. Yang keenam, pembangunan rumah yang tahan terhadap bahaya gelombang pasang. Yang ketujuh, melaporkan secepatnya jika terjadi gelombang pasang. Yang kedelapan, melengkapi diri dengan alat komunikasi agar dapat memberi kabar kepada petugas.